Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dengan NIM H052336. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Evi Sigarawati Ampri, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang terkait media pembelajaran. Adapun sebabnya, yang pertama pengertian media pembelajaran, yang kedua tujuan media pembelajaran, yang ketiga fungsi dan manfaat media pembelajaran, yang keempat pengenalan beberapa media pembelajaran, dan yang kelima jenis klasifikasi media pembelajaran, dan juga contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran, serta yang terakhir media pembelajaran multimedia interaktif. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Jadi kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah atau perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Eli tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, bisa juga materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Kemudian yang kedua yaitu tujuan media pembelajaran. Di tujuan media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran dalam konteks pendidikan memiliki beberapa tujuan yang penting. Jadi berikut beberapa tujuan utama dari penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan siswa. 1. Media pembelajaran yang menarik dan bervariasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang kedua, media yang visual atau interaktif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menghindarkan kejenuhan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman konsep media pembelajaran, dapat membantu dalam menjelaskan konsep yang abstrak atau kompleks dengan cara melalui visualisasi, grafik, atau animasi, serta konsep-konsep tersebut dapat diilustrasikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Penggunaan media yang menarik dapat membantu membangkitkan daya ingat siswa. Informasi yang disajikan dengan cara yang berbeda seperti melalui gambar atau audio cenderung lebih mudah diingat daripada hanya teks biasa. Kemudian kelima, mendorong pembelajaran kolaboratif. Beberapa jenis media pembelajaran seperti presentasi kelompok atau proyek berbasis media dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim dan kolaborasi dalam pemahaman dan penerapan materi. Kemudian fungsi dan manfaat media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan tersebut. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera. Yang ketiga, menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Keempat, menimbulkan gairah belajar pada siswa, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar siswa dalam menerima pesan. Kemudian pengenalan beberapa media pembelajaran. Jadi istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr et al. Dalam kurun 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, bisa juga pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya.
Sebagai hasil pengamatan, pengenalan interaksi, interpretasi, dan respons setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala atau fenomena, serta problem sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya. Bayer tahun 1986 dan Steele tahun 1995. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, media hasil teknologi cetak, yang kedua, media hasil teknologi audio visual, kemudian yang ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan yang keempat, media hasil teknologi cetak dan komputer. Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi oleh Sells dan Glasgow tahun 1990 sampai 181 sampai 183 dibagi ke dalam 2 kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Pilihan media tradisional visual diam yang diproyeksikan opaque dalam kurung tak tembus pandang, proyeksi overhead, slit, film strip, visual yang tak diproyeksikan, gambar, poster, foto, chart, grafik, diagram, pameran, papan info, papan bulu, audio, rekaman, peringatan, pita kaset, reel, catering, penyadia multimedia, slide plus, suara tape, kemudian multi-image visual dinamis yang diproyeksikan, film, televisi, video, cetak, buku teks, modul, tekstur program, majalah ilmiah, serta permainan teka-teki simulasi, permainan papan realia, model spesimen atau contoh manipulatif, peta, boneka. Kemudian bagian jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Menurut Sanjaya tahun 2010 mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu dilihat dari sifatnya. Media dapat dibagi ke dalam yang pertama, 1. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara dan lain-lain. Kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mendukung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparan, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan dicetak seperti media grafis dan sebagainya. Ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide, suara, dan sebagainya. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Kemudian media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. Dilihat dari teknik atau cara pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi, dan lain sebagainya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu contoh-contoh dalam pemilihan media pembelajaran. Jadi kegiatan pemilihan media pembelajaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses penggunaan media pembelajaran. Sebab apabila salah dalam memilih media pembelajaran, keberhasilan proses berikutnya akan terpengaruh. Sementara itu, dalam buku Ilmu Pendidikan Sudirman tahun 1987 memberikan patokan dalam memilih media pembelajaran. Di antara patokan-patokan tersebut adalah yang pertama, prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemilihan. Kedua, karakteristik media pembelajaran. Ketiga, alternatif pilihan. Selanjutnya bagian media pembelajaran multimedia interaktif dan atau bagian terakhir. Multimedia interaktif mempunyai 5 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teks. Teks adalah kumpulan kalimat yang bertujuan menjelaskan materi pembelajaran dengan cara yang dapat dipahami oleh pembaca dan dengan mudah dan cepat. Teks sangat penting dalam penggunaan komputer dan juga penting dalam pengolah kata berbasis multimedia.
Jenis data yang paling sederhana untuk disimpan adalah teks. Gambar juga dapat dideskripsikan menggunakan teks. Yang kedua adalah gambar. Gambar adalah jenis data visual. Jika dimanfaatkan dalam pembelajaran multimedia, gambar yang dibuat dengan komputer atau program lebih menarik dan efektif. Sebuah foto dapat digunakan untuk mengilustrasikan elemen gambar atau gambar dalam menyajikan gambar multimedia. Elemen ini dapat digunakan untuk menggambarkan konsep lisan yang dapat membantu memperjelas penyampaian informasi dan memudahkan pengguna untuk memahaminya. Yang ketiga, suara. Suara adalah gelombang yang ditimbulkan oleh benda bergetar di udara. Benda getaran tersebut menyebabkan molekul-molekul di udara saling mendekat dan menyebar, menghasilkan bunyi jika sampai ke telinga manusia. Dalam multimedia, suara berupa narasi manusia, latar musik, efek suara, dan lain-lain, sehingga informasi, teks, atau gambar dapat disampaikan melalui suara. Yang keempat, animasi. Animasi adalah serangkaian gambar bergerak berurutan yang sering disertai dengan kata-kata penjelasan dan alur cerita yang menyajikan proses tertentu. Ketika dimanfaatkan untuk memberikan materi dalam pembelajaran, elemen ini merupakan salah satu elemen multimedia yang paling populer dan menarik. Penggunaan animasi membantu siswa memahami pembelajaran yang sulit dan konsep-konsep abstrak. Yang kelima, video. Video adalah hasil perekaman rangkaian peristiwa dalam format yang mencakup visual dan suara yang berurutan. Video lebih realistik jika dibandingkan dengan animasi. Video adalah media yang populer karena mudah diproses dengan komputer, meskipun membutuhkan banyak penyimpanan. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang mengenai media pembelajaran. Jadi adapun kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu berdasarkan pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Media pembelajaran bukan hanya sekedar alat bantu mengajar, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang efektif. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperjelas konsep yang abstrak, meningkatkan daya ingat, dan mendorong pembelajaran kolaboratif. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan lewat kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga bagi para pendengar. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.